Ya, kalau memang dari dari kenyataan yang ada kan memang begitu. Beliau sendiri kan memang dikenal dari awalnya memang sebagai salah satu pendekar hukum lah dibilang. Nah, pada masa beliau juga nyawa waktu itu kan MK dianggap banyak melakukan terobosan-terobosan, Iya, iya. terobosan-terobosan di bidang hukum. Ada yang besar-besar ditangkap sekalian kena. Ini kan membuat efek jerah. Selama ini kan, Psikologis itu Bang, betul. ya, itu jadi akibatnya kan sampai ke bawah nanti akan jadi takut. Iya. Aku percaya Iya. kalau Mahfud apa nanti dia akan lakukan Tegas. semacam itu. Ketegasan yang Karena diperlukan. tanpa tedeng aling-aling. Kalau dia Iya. ngomong lagi tegas kan dia tegas aja. Iya. Halo, jumpa lagi kita di Parintal Official Channel, channel yang mengusung mengenai hal-hal mengenai lingkungan, sosial, dan tentu saja kemanusiaan dan keadilan. Kita juga diusung oleh komunitas pecinta alam dan lingkungan dari Universitas Sumatera Utara. Bersama saya Baby, Dan saya Maria. kita akan ditemani oleh narasumber yang akan kita perkenalkan karena ini tahun baru. Selamat tahun baru juga Iya. ya. Selamat tahun Selamat baru. tahun baru. Sam. Kita akan tahun baru tahun politik ya Iya. kan Bang. Iya. Kita juga akan membahas, tentu udah ada gambaran-gambaran kira-kira satu di antara tiga yang mana kira-kira. Karena ini topik yang pastinya akan menarik ya untuk kita bahas. Benar, soalnya lagi udah masuk Januari. Benar, tinggal Kak. menghitung Iya, hari ini. Ini hampir sebulan. Kira-kira sebulan lagi ya, Kak ya? Betul, 14 Februari. Jadi kita juga kasih gambaran-gambaran dari nanti tiap masing-masing calon. Saat ini kita akan membahas dari calon nomor 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Di sini sudah ada, kami perkenalkan dulu, silahkan Bang Sam. Iya, Samulia Surya Indra. Apalagi yang mau Sebagai diperkenalkan? apa ini? Sebagai pribadi lah. Oh. Jadi Bang Sam ini kita kenal juga sangat aktif di politik, berkecimpung di partai dan saat ini juga mencalonkan diri. Tapi lepas dari situ juga Bang Sam pengamat tentang hal-hal sosial dan hukum dan keadilan tentunya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Sam tentang Pak Mahfud. Soalnya kalau keadilan kan di antara tiga calon ini yang paling mendekati dan menonjol di masalah hukum dan keadilan itu di Pak Mahfudnya gitu. Iya. Gimana kalau dari Bang Sam sendiri itu gimana? Ya, kalau memang dari dari kenyataan yang ada kan memang begitu. Beliau sendiri kan memang dikenal dari awalnya memang sebagai salah satu pendekar hukum lah dibilang. Nah, pada masa beliau juga nyawa waktu itu kan MK dianggap banyak melakukan terobosan-terobosan, Iya, iya. terobosan-terobosan di bidang hukum. Dan kemudian banyaklah dibandingkan calon-calon yang lain kan memang dia yang sedari awal berkiprahnya di situ. Secara latar belakang sendiri kan beliau kan juga pengajar, memang dosen, memang guru besar hukum. Itulah dia kalau secara latar belakangnya. Itu dulu loh kalau saya pikir. Yang paling Abang ingat? Hah? Terobosan yang paling Abang ingat kira-kira yang Untuk langsung terasa gitu. yang dari Pak Mahfud. Iya. Udah yang sama batuk boleh ya? Batuk nggak Boleh dilarang kan? dong Bang, boleh dong. Nah, ya. Nggak ada ikan laut batak. Kalau yang paling menarik kan kalau yang paling terakhir, yang paling termutakhir kemarin itu kan ketika dia ngobrol tentang bagaimana usulan dari draft untuk untuk penyitaan aset, perampasan iya. aset kan itu kan bagian-bagian dari terobosan-terobosan yang mau dikejar dan Iya. banyak hal-hal yang viral yang lain lagi, tapi itu yang paling viral kemarin kan. Iya. Yang paling terakhir, yang paling termutakhir. Kalau kita ceritain dulu kan banyak yang anak sekarang mungkin nggak ingat lagi. Iya benar. Iya, dan juga Pak Mahfudnya kan ada cerita ya kalau bakal terus selesaikan nih kasus yang kemarin gitu. Tapi itu menarik nggak sih Bang, hal yang misalnya nih kami lihatnya Pak Mahfud ini ada nggak sih dari visi misinya selama ini jadi wapres ini yang mau nanti sebulan kemudian kita akan pilih, ada nggak yang memang benar-benar dia mau fokuskan kalau dari kacamata Abang sendiri? Jadi kalau dari yang aku lihat, ini kan dari sisi kepercayaan apanya kan, masalah
utamanya di Indonesia ini kan persoalannya adalah persoalan apa namanya, law enforcementnya, penegakan hukum. ya, ya. Ya kalau aturan sih banyak macam-macam ya. Mm, Nah, tapi masalah penegakan hukum dan pengawasan terhadap itu nggak ada kan yang benar-benar. selama ini apa namanya nggak berjalan dengan, kalau aku melihatnya Iya, secara iya. personal, banyak yang nggak berjalan dengan sebenarnya gitu loh. Iya, iya. Betul kan? Aturannya banyak, manusianya ini ya Bang. Iya, tadi teman-teman bilang masalah sisi keadilan, sisi apa kan, banyak hal-hal yang katakanlah kalau kita lihat sendiri banyak hal-hal yang belum pas lah, belum pas maksud saya kan gitu kan, maksudnya belum pas itu kan dari sisi rasa Iya. keadilan, norma dan etik kan, itu juga Yap. banyak hal yang belum jalan kalau saya melihat. Aha. Gitu Tapi loh. bisa jadi Bang gini, mana tahu kan gini, karena kan dari tahun ke tahun ya kalau kita pemilu semua menjanjikan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia, penegakan hukum ya kan Kak ya, penegakan hukum. Tapi bisa jadi mungkin ini jadi udara segar mungkin bagi kita yang akan memilih nanti di Februari karena Pak Mahfudnya orang hukum. Hmm. Itu bagaimana kacamata Abang melihatnya? Jadi utamanya kan ini kan. Mhm. Ini kenapa tadi aku lebih memfokuskan tentang perampasan aset dan semua ini kan akan terkait dengan bagaimana persoalan korupsi. Iya, 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 benar. Ya, kalau kita mau bicara tentang pembuktian terbalik lebih sulit kan, itu Iya, kan. benar. Tapi dengan perampasan aset kan memang bahasa sederhananya kan dimiskinkan aja yang koruptor itu. Iya, Makanya harapannya. kan beliau waktu itu sempat rame-rame kan tentang perampasan aset. Iya. Dan kemudian beliau juga sendiri yang membuka betapa banyaknya korupsi yang katakanlah dari Kementerian Keuangan waktu itu yang sempat terungkap. Iya. Kalau masih ingat, karena belum terlalu lama tuh, masih tahun lalu itu kan, mungkin lebih sekedar mengingatkan ini. Nah, biasanya orang Indonesia gitu cepat Kalau udah habis trennya lupa Bang. Makanya yang baru-baru aja yang kita ngomongkan, kalau yang lain-lain udahlah Iya. panjang banyak ceritanya. Iya. Terlalu apa mungkin di waktu yang singkat ini susah kita nanti mau Benar. yang dekat-dekat aja mungkin masih viral dan masih bisa dicari. Iya, Apa, itulah. benar. Kalau itu satu sisi, kalau yang saya lihat kan gitu, itulah dulu. Kalau dari sisi percaya ke depan dan kalau dibandingkan dengan apakah setiap tahun setiap apa? Enggak, ini kan kadang-kadang persoalan hukum ini rumit di Indonesia ini kan, dari sampai bawah banyak Iya. masalah. Ya masih segar dalam ingatan kita kan betapa banyaknya juga dari sisi apa, banyak orang-orang yang apa namanya yang disebut sebagai katakanlah terkena pidana korupsi nyatanya bisa keluar. Iya, benar. Banyak Malah beritanya. nyalon lagi nih, Bang. Nyalon lagi. Ya macam-macam itu ya sudahlah kan itu kan. Jadi karena kan semua kan punya hak sesuai dengan apa aturan perundangannya, memang setelah berapa tahun mereka bisa. Dan Iya, kemudian iya. hukuman yang Ada itu aturannya. bisa gitu loh. Makanya itu tadi kalau pandangan saya. Dan di antara semuanya kan saya yang percaya ya Bapak Mahfud ini memang dia dari sisi hukum, dari sisi apa dia juga punya track record yang Masih baik. konsisten lah sampai saat ini ya Bang. Nah, kalau kulihat apa Idealis namanya, lah ya, dia- Bang ya. nggak usah pakai istilah apa, pokoknya orangnya apa adanya, sederhana orang itu iya, aja lah. iya, Kalau iya. bicara idealis, orang kan macam-macam. itu kalau Iya, idealis. benar. Kayaknya Tapi ngeri itu, pokoknya setidaknya sederhana aja. apa kapabilitas lah ya, berkapabel di Lah, hal ini. Secara apa? Kalau secara hukum, kalau Mahfud ya boleh dilihat lagi kalau mau apa namanya, mau kita lihat tracknya, ya dia termasuk yang paling baik. Karena rombongannya dia juga kan selalu begitu juga kan, dari rombongan apa untuk komitmen terhadap Benar. penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Contoh yang masih hangat juga sederhana aja kan, aparat urusan siapa waktu itu, siapa Sambo. Sambo. Oh, ya. Nah, dia aja kan langsung mengambil tindakan. Iya. Itu hal yang sederhana. Waktu dia dengar bahwa Nah, iya. Pak Sambo ini lagi bisa keluar ini karena dia Bukan. langsung bilang Ada masalah lapor waktu ke saya Enggak, gitu. waktu masalah apa juga waktu itu yang siapa namanya yang meninggal itu yang ditembak itu kan dia yang menuntut Joshua. supaya Iya, Joshua. iya. Dia yang Dituntaskan. ya supaya itu dituntaskan dan ditangani langsung. Benar. Itu yang paling mungkin masih rame lah, karena banyak hal. Biasanya kan ketika bicara hukum yang jelimet aturan perundangannya, kalau masyarakat umum kan susah apa namanya, susah mau memahaminya karena kan Iya. nggak sesederhana itu, cukup kompleks pernah, dari mulai aparat penegak hukumnya sampai katakanlah yang pembuat hukumnya juga sendiri kadang-kadang kan Iya. suka bermasalah, dan nggak gampang lah membereskan persoalan di belantara hukum dan keadilan ini. Mafia Iya. katanya Bang. Iya, macam-macam lah kan. Tapi Ya, ini ada Giyung di kawan-kawan dia apa juga kan ada kawan Iya, pengacara ngobrolnya gini kan,
Nah, kadang-kadang susah kita jadi pengacara karena jadi seperti calo apa aja katanya. Cuma calo Calo acara ya Bang. calo hukum Calo acara. kasus. Iya, Calo iya, kasus. iya, 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 iya. Makanya. Rahasia umum nggak sih, Bang? Nggak tahu lah kita lah itu. Aku Rahasia nggak umum ngomong lah itu. ya. Iya, tapi Bang ini yang mau nanya nih. Aku mau nanya, kalau apa sih urgensinya kita ini di saat sekarang memerlukan seseorang yang memang ahli di bidangnya, karena kan kita bisa lihat ya Bang, banyak misalnya proyek-proyek yang mangkrak segala macam karena nggak dipegang sama ahlinya. Jadi kebetulan nih ada ahli hukum, akademisi juga, paham membahas ini, dan dia memang ada di dalam pemerintahan bertahun-tahun, memang udah paham seluk-beluk pemerintahan. Ini urgensinya ada nggak sih Bang perlunya? Bahwa memang seorang ahli hukum ini memang diperlukan nih untuk pemimpin kita di masa 5 tahun mendatang. Duduk. Iya kan Kak? Itu tadi kan persoalan mendasarnya sebetulnya kan meminjam ucapan Gandhi lah, hidup ini apa namanya, dunia ini cukup Iya. kecuali untuk orang yang serakah kan. Iya, Jadi iya, maksudnya iya, iya, pokoknya iya. kembali ke ini persoalannya kan, persoalan mendasar di Indonesia ini kan korupsi. Yap. Kita nggak tahu ya, gini aja lah. Dan apa urgensinya untuk ke depan. Iya. Ini ketika misalnya tidak ada aturan yang jelas, ini kan kacau nih. Kalau gunanya hukum kan itu bagaimana menata hubungan sosial. Iya, benar. Itu kan hukum itu sejatinya kan berasal dari apa? Dari nilai-nilai yang Iya. ada di masyarakat. Misalnya nilai-nilai itu turun dari norma. iya. Norma itu kan aturan hukum. Misalnya gini lah, untuk kalangan orang Batak mungkin lebih gampang. Nilai-nilai dari adat Batak dalihan natolu. Iya. Ya. Nah, misalnya, dan di situ dalam dalihan natolu itu kan harus elek marboru, mana Iya. barang dengan tubuh, Iya, sombong baru hula-hula. sombong. Dan kemudian diturunkan bagaimana. Jadi ketika Anda bersikap misalnya terhadap hula-hula atau kalimbubu Iya. kalau Anda tapi Ada aturan-aturan. itu kan nggak tertulis. Iya. Itu udah jadi hukum. Jadi ini sebetulnya hukum itu kan aslinya kan sumbernya dari nilai-nilai yang ada. Iya. Nah, kalau di kita nilai-nilainya apa? Nilai-nilai yang dari dulu. Katakanlah di sini Pancasila kan kalau dari secara tata hukum. Iya, juga benar-benar sumber dasar hukum Pancasila, kita. kan. Nah, jadi ada nggak rasa keadilan di situ, keadilan sosial di situ? Iya. Ada nggak di situ bagian dari yang terkait dengan musyawarah mufakat? Nah, Iya. ini dia rentetannya kan begitu. Makanya ketika bicara mungkin agak lebih jauhnya, maka dari semua aturan, dari semua perundangan itu kan ada penilaiannya kan. Kalau paling ujung nanti penilaiannya kan kembali, misalnya kalau di MK itu kembali kepada apa? Apakah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Kan gitu. Iya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 kan itu. Iya, Kan benar-benar. Undang-Undang Dasar sendiri kan diapanya kan norma utamanya itu kan nilai-nilai dasarnya, filosofis groundslangnya Iya, itu kan Pancasila iya, di alinea iya. keempat. Nah itulah dia tadi. Makanya kenapa mengacu itu loh secara hukum. Makanya semua dianggap dari MK, sementara inilah yang sebagai katakanlah mencoba menerjemahkan itu gitu. Nah Mahfud waktu dulu, Profesor Mahfud, Iya. dia dulu mendudukkan bahwasannya bagaimana berbagai macam ketika dia sebagai ketua MK kan, mana undang-undang yang bertentangan Benar, dengan benar. undang-undang. Jadi memang benar-benar menilai itu untuk dalam judicial review-nya kan. Iya. Itu dia ketika menilai apakah undang-undang ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar atau enggak. Jadi gitu deh. Nah kalau kedepannya tadi, kenapa pentingnya? Iya. Ya ini tadi, ketika bicara hukum dan masyarakat itu tadi, hukum tadi yang menata semuanya. Iya. Makanya tadi saya kasih contoh tadi, itu dia. Semisal lah secara sederhananya misalnya ya, kalau dikasih contoh, orang mencuri ayam dengan orang mencuri hukumannya sama. Iya. Ya, Mungkin secara benar. aturan itu benar, tapi nilai rasa keadilannya bagaimana kan? Itu hal-hal yang sederhana yang bisa Iya. dilihat masyarakat. Iya. Itu contoh yang nilainya cuma sekian. Iya. Nah, sementara yang ini dihukum Iya. Sama Sama-sama hukuman. 3 tahun kok, sama sama hukumannya. hukumannya. Ini sama hukumannya. Terasa tumpul ke atas. Ya Nggak kan? tahu lah. Jadi kira-kira kan masukku gitu. Jadi perlunya hukum ini kan untuk melihat apa namanya ke depan. Jadi menata semuanya mau kemana Indonesia yang mau dituju itu kan harus ditata. Karena kalau Iya. enggak kan Iya. kacau. Tujuannya kan supaya jangan kacau ini semua. Iya. Gitu aja. Makanya kadang-kadang hukum itu kalau istilah aku yang bukan orang hukum, aku yang orang eksak, hukum itu ilmu terlambat. Iya. Memang sering begitu memang, karena kalau belum ada kejadian kan belum kelihatan apa Iya. yang perlu ditata atau diatur. Jadi makanya dalam hukum kalau dia nggak diatur berarti boleh. Benar. Oke. Makanya itu dia. Makanya aku suka bilang hukum itu ilmu terlambat karena memang begitulah Mhm. kenyataannya. Karena ini kan untuk memperbaiki dan menata hubungan kemasyarakatan, hubungan bernegara, Iya. hubungan bermasyarakat itu supaya jadi lebih baik dan punya aturan-aturannya sesuai dengan nilai-nilai yang di masyarakat. Itu loh. Menarik. Bicara- Menarik. Bicara Jadi ini ya. udah dapatlah garis kenapa orang hukum perlu dan harus ada duduk. Iya. Di. sama kayak Indonesia ini kan kalau kita lihat
Indonesia ini kan udah masuk dalam G20, Ya. ya kan? Artinya secara GDP, secara pendapatan apa namanya, Mhm. dia sudah di atas apa? Pendapatan Berapa? kapitanya ya bang ya. Ya bukan gross gross domestic GNP-nya, pendapatan nasionalnya itu kan udah di atas apa berapa dolar? Lupa aku ukurannya. Pokoknya masuk di antara 20 besar. Dan kalau targetnya kan semua ngomong tahun 45 Indonesia bisa menjadi 2045 Iya. nanti bisa menjadi 4 besar, atau dibilang Indonesia emas lah atau apalah. Iya, Nah, iya. Nah, ini kan butuh apa semua juga. Artinya ini kan akan bisa berperan lebih jauh. Bisa berperan secara global. Ini kan untuk bisa ke situ kan itu kan. Untuk bisa ke situ, untuk bisa kita memang katakanlah bisa menjadi Indonesia emas tadi itu. Nah, sebetulnya banyak hal yang perlu dibereskan. Udahlah, sederhana aja lah. Kalian aja besok mau ngurus apa? Mau ngurus sesuatu. Iya, iya. Mau ngurus sesuatu, Administrasi dan surat segala administrasi macam, apa, ya. Ada masalah. Iya. Kadang-kadang biasalah. Ya, kalau birokrasi ya. korupsi dan apa Iya, segala macam kan. heeh. Udahlah, nggak usah Ada kita omongin Iya. pelecehan macam-macam kan itu aja yang paling sederhana. Jadi kalau itu nggak dibereskan, bagaimana mungkin katakanlah untuk Indonesia hal-hal besar lainnya bang. untuk investasi, untuk semua kan, apalagi hukum yang aturan hukum yang bersifat apa Iya. global nantinya terkait dengan Nah. hubungan dengan luar negeri segala macam. Menarik. Kita lanjut lagi ya bang. Yap. Jadi Pak Mahfud itu kita tadi udah tahu dia penting untuk duduk di Ya, situ. benar. Karena Ahlinya, iya, benar. dia Ahlinya dan serahkan hukum kepada yang- ahlinya ya. Tapi kan bang, kalau lihat-lihat, sorry nih ya bang, gitu kan misalnya dibandingkan dengan yang lain-lain, Pak Mahfud itu kan kesannya tampilannya sederhana, Ya, ya, gitu ya, kan, ya. sederhana, kecil gitu, enggak. Terus omongannya juga enggak susah gitu kan, enggak sok Ya, gimana ya, terkesan benar, kayak benar. Membumi lah dia, nampak membumi, Bapak itu enggak- membumi. bahasanya enggak susah-susah kan, Iya, kata-katanya biar nampak wah kan kayak gitu ya kan. Iya. Sementara di dunia kita ini yang sedang bergulir ini, yang seperti itu Iya. yang kayak dipandang Benar-benar. pintar, Karena dipandang Iya, perlu banyak gitu orang yang kan. merasa bahwa Nah, kulit itu perlu ya, karena yang sampul akan gitu. menghadapi Bapak ini juga mafia-mafia yang Benar-benar, luar biasa juga yang kan. Tadi iya. kan kita udah bilang memang Iya. kan di seperti Heeh, dunia mafia, benar. dunia Jadi hukum. menurut abang nih, Kira-kira bisa nggak Pak Mahfud ini? Iya, dengan sosoknya gitu. tampilannya, dengan sosoknya Iya, seperti karena kan yang lain sepertinya senengnya dibawa lampu sinar itu ya, spotlight gitu. Tapi nih Pak Mahfud sepertinya nggak terlalu orang yang spotlightnya gimana gitu. Menurut abang nih, bagaimana dengan gesturnya atau apanya? Atau Kalau- mungkin sekarang orang udah bilang kayaknya sampul yang perlu nih, nggak butuh orang yang terlalu membumi, butuh yang lain dari yang lain. Menurut abang gimana? Nah, kalau aku pribadi sih kan melihatnya kan ini loh, dia itu kan ini ya, Mahfud itu orang yang diantara semua dia termasuk yang paling sederhana lah Iya, tampilannya, iya. paling biasa-biasa aja. Mm-mm. Nah, sebetulnya kalau aku sih takutnya itu orang biasa-biasa itu justru yang luar biasa gitu loh. Wow. Iya, 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 Nggak, iya. maksudnya orang biasa-biasa itu yang luar biasa. Sebetulnya kan kalau kita bersikap sederhana, berpikir sederhana, kan langsung bertindaknya juga apa? Langsung dia sederhana, Iya, iya. nggak jelimet, Taktis langsung. nggak jelimet lagi pikirannya. Benar. Misalkan gini, kalau lapar ya makan, Mm-mm. kalau kepengen rokok ya dibakar rokoknya. Benar, Iya. benar, benar. Iya. Misalnya Benar. gitu. Artinya kan begitu. Ini justru bisa lebih cepat langsung ke poinnya, ketimbang yang penuh dengan basa-basi dan macam-macam. Iya. Nah, sebetulnya itu kan tampilannya aja kalau kelihatan nggak apa, padahal sebetulnya kocaknya si apa? Pak Mahfud ya. Ya kalau misalnya dalam keseharian pasti dia kocak. Pernah nggak lihat ada podcast yang dimana dia juga ada kocak? Iya. Ada ngerawat. Banyak celutukan-celutukan lucunya namanya, itu banyak apa ya namanya? Bang. Ya misalnya gini lah, kalau Mahfud orang NU ya, ini aja NO smoking, nah itu kan udah jok-jok Iya. yang biasa Iya, di kalangan, iya, iya, kalangan iya, iya. Madura kan Iya, memang banyak juga joknya. Benar, benar. Nah, sama halnya dengan ini loh. Tadi apa? Pertanyaan jadi lupa aku kebanyakan ngobrol. Sosoknya, bagaimana sosok Pak bagaimana? Mahfud ini nggak bisa? yang kelihatan sederhana, kecil, Kenapa enggak? ngomongannya tidak sulit-sulit menghadapi mafia yang Dulu serba gini jelimet. aja lah. Dulu aja Jokowi dianggap sederhana, dianggap apa? Orang yang kan namanya tindakannya dia bisa juga ngapain itu kan. benar. Nah, misalnya gitu loh, contohnya kalau dibicara yang sederhana kan,
Cuma sekarang udah nggak sederhana lagi Jokowi. Ya sudahlah, kan itu kan. Soalnya, iya sekarang dia nggak sederhana Iya, lagi iya, gitu iya, loh. iya, Maksudnya iya. kadang-kadang lupa orang dengan kesederhanaan itu. Bahwasanya keapadaan itu lebih enak ketimbang semua bentuk kemasan gitu loh. Jadi kembali mampu nggak dia? Kalau dari track recordnya, semua ketika dia mau melakukan apa dilakukannya kok. Dulu zaman Gus Dur aja pun dia ada pertentangan juga dengan cara-cara Gus Ya. Dur. Ya, cuma kan orang nggak ingat aja kan. Maksudnya ketika dia nggak apa dia lakukan, pokoknya dia nggak benar. Eh, dan paling sederhananya kan dia itu kan apa namanya? Orang yang taat asas juga. Taat asas, orang yang taat asas ini biasanya kan dia pegang prinsip. Ya, ya. Ada Nah, ada batasan-batasan misalnya gini, yang harus. misalnya ketika Profesor Pak Mahfud mau diusung untuk menjadi wakil presiden, kan duluan yang mengirim surat kepada pemerintah, Iya. kepada Jokowi dalam hal ini kan. Iya. Kalau coba track, Ya, coba dilihat, dia kirim dia bagaimana minta izin cuti Iya, dan minta uh-uh. izin apa, Iya. kan itu. betul. Ya, Nah, sesuai namanya kan prosedur kemudian lah. langsung Iya. langsung diperkenankan. Artinya dari dia memegang norma, memegang etika, dan ada jelas ketegasan sikap dan ketaatan asas kepada aturan. Iya. Dari situ Namanya kita dia bisa orang lihat hukum, ya, ya. dia taat Iya. asas. Dia taat hukum, taat norma, taat ajas. Itu yang mau aku bilang. Maksudnya gini, aku suka ngomong, biasanya yang paling tahu urusan bagaimana menggelapkan pajak itu ya akuntan. Ya, Maksudnya Ya. orang, harusnya Maksud gini, yang tahu bagaimana menjalankan hukum ya orang hukum. ya maksudnya gini, enggak, maksudku gini. Iya, Yang paling ngerti-ngerti. sering menyeleweng dari Benar, hukum benar. itu justru orang hukum. Iya, tapi malah dia tetap Tapi sama dia prosedur kalau kita yang lihat dari berlaku ya. caranya, Iya. dari proseduran, Iya. etika, dan ini Iya. kan melihat itu dia prinsip yang dia pegang. Jadi aturan mainnya adalah Mhm. seorang menteri kalau mau apa dia harus minta izin kepada atasannya. Iya. Dalam hal ini atasan presiden, maka dia minta izin dulu ke Jokowi. Waktu itu kan kemarin ketika dia mau diumumkan Jokowi lagi di luar, tapi dia langsung kirim surat ke Jokowi lewat Pratikno. Iya. Kan itu iya. loh. Menses- Ini kan model-model ketaatan asas tadi loh, bukan Menarik. main terabas. Berarti Menarik. bolehlah dari segi Itu yang paling sederhana. tampilan yang Iya. sederhana bolehlah bahwa Pak Mahfud ini mewakili. Iya. Nah, setelah itu Bang dilihat lagi kira-kira nanti tersandera nggak karena dia petugas partai dibilang. Wow, gimana tuh Bang? Dia bukan orang partai. Dia maksudnya kan dia bukan orang PDI maksudnya. Iya. Dia bukan orang PDI. Satu sisi. Dan kemudian coba tanya. Di sini ngomong apapun dia nggak ada dikasih beban macam-macam. Maksudnya komitmennya komitmen menjalankan itu Iya. tadi, menegakkan hukum. Profesional. Ya, makanya kalau diingat omongannya Megawati waktu beliau adalah pendekar hukum. Iya. Dan inilah dasar PDI Perjuangan mendorong Pak Mahfud untuk menjadi wakil presiden. Kan itu ya, Menarik. untuk menjadi calon Nah. presiden. Jadi itu tadi ketika dia mampu nggak dia mengalami semua dilawaninya dulu kalau diingat. Kalau teman-teman mau ingat dulu pada masa pada masa zaman Gus Dur mulai pecah dia juga kan melawan ini yang sana, Ya, melawan ini. Pokoknya betul. dia tetap dengan sikapnya. Ketika dia di MK juga banyak Iya. tekanan dari yang Mhm. lain-lain, dia tetap dengan sikapnya kan itulah. Makanya yang paling penting sebetulnya ketika kita melihat apakah orang ini akan konsisten atau menjalankan prinsip itu kan Iya. tengok tracknya dan tengok tindakannya Iya. ketika pada situasi-situasi dalam penuh tekanan. Dan saya Dan- pikir Pak Mahfud bisa, dia bisa kan itu. Tetap baik hati ya, karena teringat sebelumnya itu kan Pak Mahfud sempat ganti baju ya kan Bang, udah datang hampir berpasangan, Iya. Oh, tiba-tiba 2019. ganti baju, nah, ya kan. 2019. Tapi kemudian diajak untuk ayolah gitu kan, bangun sama-sama ini supaya norma-norma ini tetap Iya. jalan karena memang dianggap pendekar kalau- hukum, tetap mau Kalau dan Benar, tetap total. benar. Karena dia Kalau aku punya dari- misi yang memang dari- baik untuk Kalau Indonesia. aku dari ya. dulu memang dari 2019 memang ikut mendukung Mahfud. Memang ada kawan-kawan waktu itu malah rencananya kalau udah mau rame-rame, aku waktu itu pas di Jakarta ya. Iya kan? Tapi cuma- Karena ingat itu Nggak, kan juga ikan banget. ada teman-teman juga di sini udah nggak apa-apa ya sudah nggak jadi, itu kan bagian dari keputusan dan katakanlah ini kan bagian dari sikap. Ada nilai seorang Ya. pemimpin yang paling penting kita melihat nilai-nilai yang dipegangnya apa. Ketika misalnya keputusannya bukan ke dia pun dia siap menerima sudah Iya. dan menjalankan ini. Benar. menjalankan, dan oke, nggak terus nggak ada. jadi Nggak. barisan yang nyinyir Nggak. gitu, enggak. Ya, artinya Malah mau membantu Nggak, untuk maksudku terus. gitu loh. Kan ketika menilai orang Mhm. hal sederhananya kan gitu. Iya. Bagaimana ketika dia bersikap pada situasi di titik nadirnya Iya. atau pada situasi yang ketika dia penuh dengan tekanan. Iya, Iya. betul. Di situnya nggak
artinya dia tetap mengacu kepada apa? Mengacu kepada apa sebetulnya nilai-nilai, apa prinsipnya sih? Ya. Loh, kekuasaan ini apa sih, kan begitu Iya. kira-kira. Eh, jadi ke ketaat asasan, nilai-nilai dan prinsip yang dipegangnya itu yang apa? Cek aja lah dari semua apa? Dari semua calon, dari semua yang maju, Iya, yang dari pasangan dari 1, 2, kandidat 3. lain, ya. Nah, coba lihat deh, dari segi pendapatan. Coba cek LHKPN-nya. Iya, LHKPN-nya dulu lah, berapa harta kekayaannya. Iya. Penghasilannya, Bang. Sebagai pejabat negara dan berapa Iya. pertambahannya. Coba cek aja dari apa. Mm-mm. Silakan kan, mungkin tinggal di googling pasti Iya. dapat. Mm-mm. Dan pernah saya lihat di satu Siapa apa, yang di satu signifikan televisi, kenaikannya? nggak, maksudnya di salah satu apa, pernah di televisi kan dicek itu rumahnya kan rumahnya Iya, biasa-biasa iya. aja, nggak kayak rumah Ah, menteri. Bang. Ya, memang begitu. Itu udah enaknya kita nggak ada beban. Jadi biasanya Iya. orang yang sederhana itu nggak punya beban macam-macam, Iya, dan nggak pernah harapannya memaksakan beban, baik untuk keluarganya, Iya, untuk jadi- anaknya, untuk Iya. siapapun, pokoknya ya udah mengalir Iya. aja. Itu yang Jadi membuat dia tetap prinsip itu apa? berdiri di tengah ya, Bang. Gak akan tersandera Iya. misalnya kan. iya, harapannya ini tadi. nanti ketika Ini aja. memimpin. ini aja lah kan. Nah, dia apa? Dia masih perdana menterinya Jokowi, tapi dia jadi apa? Tapi Jokowi juga berhitung sama dia. Iya. Mm-mm. Loh, kalau aku bilang Jokowi berhitung, aku bilang Iya, kan itu oke. kan. Kalau istilahku. Oh, menarik. Nih kita bahas nih Bang tentang nilai dan prinsip dari Pak Mahfud tadi. Abang tadi udah bahas bagaimana sosok dari Pak Mahfud itu dari tahun-tahun belakangan yang dia memang seorang yang praktisi atas apa yang diprinsipkannya seperti itu. Nah ini kan sesuatu yang memang harus diaplikasikan Bang tentang penegakan hukum. Saya jadi teringat nih salah satu dari quote-nya Pak Mahfud yang bilang bahwa setengah dari persoalan di Indonesia akan selesai apabila masalah hukum dan keadilan diselesaikan, ditegakkan. Nah, itu bagaimana Bang menurut Abang? Apakah nanti mungkin ketika Pak Mahfud ternyata memang terpilih menjadi pemimpin kita selanjutnya bisa menyelesaikan Optimiskah iya, selesai setengah itu? ya nggak sih Kak gitu? Setengah dari masalah itu. Nah, ini kan persoalannya kan itu ya. Ya kalau aku nggak optimis, kalau nggak dukung dia, aku nggak menjadi simpatisan Iya. Ganjar Mahfud. Iya. Itu satu. Kedua, kan ini dia. Ya aku percaya ketika dia yang memegang, Iya. memimpin, dan udah jelas dapat jatah katanya Iya. waktu di internal, Iya. jatahnya memang urusan penegakan hukum Iya. kan. Makanya dipercaya Ganjar untuk itu. Aku pikir dia pasti akan melakukan terobosan. Mhm. Lah, kenapa dibilang setengah persoalan apa kan udah beres? Lah ini aja kita sampai ke bawah tadi, urusan mengurus surat. Iya. Urusannya sederhana aja lah. Udah jelasnya ada aturannya, misalnya berapa orang miskin yang kena dan pendataan orang miskin. Ini aja hal-hal yang sederhana, apa namanya? BLT itu, sama Bang. semacam Bansos. semacam apa. Lah ini aja sering salah sasaran. Ya. Banyak lagi hal-hal yang lain, dan semua itu terkait, persoalannya adalah persoalan aturan dan penegakan hukumnya. Akhirnya kan ketika hukumnya nggak jalan, aturannya nggak jalan, rasa keadilan kan hilang, kan ada yang Iya. pantas Orang dapat, berani bermain-main ada jadinya, pantas, Bang. ya itu tadi. Karena tidak ditegakkan itu, tidak Kan- ada takut. Contoh sederhana tadi, wong apa namanya, Verdi Sambo aja akhirnya bisa kena, kurang apa itu Iya, misalnya. betul. Contoh sederhana. Jadi artinya pasti ada dicontohkan hal yang besar-besar yang akan harus dilakukan. Contoh kasusnya misalnya kayak Cina gitu kan, ada contoh satu misalnya korupsi, dibunuh aja sekalian di depan Iya, orang lain. iya, Ini iya. misalnya kalau ada yang besar-besar ditangkap sekalian kena, ini kan membuat efek jerah. Selama ini kan, Psikologis itu, Bang, betul. nah, itu jadi akibatnya kan sampai ke bawah nanti akan jadi takut. Iya. Aku percaya Iya. kalau Mahfud apa nanti dia akan lakukan Tegas. semacam itu. Ketegasan yang Karena tanpa diperlukan. tedeng aling-aling, kalau dia Iya. ngomong lagi tegas kan dia tegas aja. Iya. Karena dia nggak ada tersandera apa-apa, Bang. Karena ya. lihat, coba lihat dah, dari omongan apa, dari semua apa calon atau kandidat Iya. itu kan dia yang paling spontan. Iya. Dan itu tadi aku bilang, ketika orang yang spontan, yang apa adanya, itu berarti dalam tindakan begitu, sehari-harinya begitu. Iya. Ngomong-ngomong aku juga orang yang spontan kan. Iya. Sambil maksud- iklan Maksudnya ini. bukan maksudku kan gitu. Kita kan tahu. Kita secara personal tahu, kita itu ketika sedang ngeles bagaimana caranya. Iya. Ketika misalnya keluar memang dari pikiran kita, dari perasaan kita, nggak cocok ini kan langsung keluar Ya. gitu loh. Nah dia tipikalnya begitu. Makanya kadang-kadang kelihatan seperti berang, kadang-kadang seperti Ya. marah. Itu spontan kan. Bagian-bagian spontanitas itu yang penting ketika melakukan tindakan. Biasanya orang yang spontan akan tindakannya cepat. Gitu loh. Nggak terlalu apa namanya, spontan dalam artian gini loh.
ketika menanggapi, ketika bersikap sehari-harinya begitu, ya begitulah dia. Ini yang paling penting. Makanya yang penting itu kalau aku lihat sekarang kan yang paling paling apa? Memang apa namanya istilahnya? Memang originalnya dia gitulah, aslinya Iya, aslinya iya. begitu. Ya udah begitu. Itulah dia cara. Iya, dia cara membawa ke bertindak. apa adaannya ya. Iya. Ya. Makanya Kita- kalau tengok aja perhatikan aja dari segi tampilan, dari segi dandanan kan, Iya, apa dia yang adanya. paling dia yang paling Sederhana, enggak iya. bukan maksudnya dia yang paling enggak modis, paling Iya, enggak benar-benar. Old fashion bang. Ya. ya enggak apa-apa kan itu loh. Maksudnya kan kadang-kadang itu tadi makanya biar serunya di situ justru Iya. kalau aku melihat. Enggak tahu Dan lah. mungkin bisa jadi ini yang dicari-cari kan, bahwa orang udah bosan dengan segala kemewahan ya nggak sih Yang Kak? gemerlap. Iya, gemerlap, ya. Bukan. Aku Tapi tidak enggak- salah juga menjadi gemerlap. Benar, Tapi benar. hebat Tapi kan mungkin kalau ini ada hal yang Yang aku lihat, dicari mungkin bukan. kan. Yang aku lihat dia itu apa? Dia itu dirinya. Dia Iya, tampil sebagai dirinya. dirinya. Dia itu otentik. Ya. Ya begitu dia tuh. Maksudku gini loh. Nggak tahu ya secara psikologis ini mungkin. Aku juga bukan orang psikologi tadi. Mhm. Coba lihat. Anak muda sekarang tampilannya sama semua. Mm-mm. Aku nggak bisa bedakan gitu. Hmm. Padahal dulu angkatanku misalnya kan di kampus lah misalnya. Gayanya, modenya beda-beda semua. Ada yang celananya kayak Jojon, ada yang di bawah, ada yang cutbray, ada yang apa. Masing-masing keluar itu apa keasliannya masing-masing, originalitas, otentisitasnya masing-masing itu keluar. Nah sekarang kan seperti menyamakan. Yang ngetren, yang pengikut semua. misalnya modenya begini semua. Kalau ngeliat anak-anak Iya. sekarang Di 3 bulan ini begitu bukan semua. bukan yang dandannya itu semua. Iya. Apa yang jadi semua tergantung pada yang viral. Tentang keseragaman Semua. tadi ya, Jadi trennya, kan ini kan mengikuti tren. Dunia itu bagus ya ketika dia terjadi apa? Ya. Keberagaman, Iya. segala macam. Ya, seperti Pancasila ya Bang ya. Nggak bisa entah apalah, pokoknya keberagaman ini. Maksudku karena bicara apa? Dunia ini kan bisa bicara segi apanya? Dunia ini kan berkelanjutan ketika keragaman hayatinya makin Iya, tinggi. iya, 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 iya. Jadi makin beragam semua, Pak, itu kan makin stabil dan makin Makin unik berkelanjutan. bang, Lah, iya. ya kan? Artinya di sini dibutuhkan otentisitas, keunikan masing-masing. Iya. Pribadi manusia itu kan unik. Iya. Ya. Masing-masing orang bisa memilih dengan cara apanya. Cuma Benar-benar. kenapa kita harus apa? Orang kan cenderungnya anak sekarang, zaman sekarang ini, mana yang viral, mana yang mode itu yang diikutin, Iya. mana yang apa namanya? Ini kan gara-gara dunia kita ini sekarang dunia yang penuh dengan apa? Penuh dengan kemasan marketing tadi, Polesan, Bang. polesan. Kekuatan. Jadi itulah, lah tampil dia apa aja semua dipoles. Ya coba lihat di antara apa? Di antara presiden-presiden, calon-calon presiden, wakil presiden, coba lihat mana yang paling banyak polesannya gitu. Artinya itu makin banyak dipoles tuh makin palsu kalau menurutku. Maksudku tampilannya itu loh, dari mulai fotonya dan segala macam, masih foto aja udah dimain-mainin. Coba lah. Itu tadi bincang-bincang kita yang singkat. Iya. Memang sangat singkat untuk Benar. ukuran Bang Sam. Iya, benar-benar. Karena Tapi pasti sangat menarik. banyak lagi yang mau dibicarakan, yang mau Iya. diutarakan, yang mau kita tanya. Tapi kita nanti buat lagi di episode berikutnya. Yes. Kali ini kita tutup dulu di sini pembahasan mengenai Pak Mahfud dengan segala kelebihan Iya, dengan di segala dalam kesederhanaannya. Keotentikannya juga. Terima kasih Bang Sam. Ya, terima kasih Bang Sam. Ya, makasih lah. Kami akan Rokok dulu aku. jumpa lagi dengan Bang Sam untuk wawancara-wawancara berikutnya. Ya, harus dong Kak, harus. Tunggu lagi kita di Parental Official Channel Dengan tema yang berbeda. channel yang bergerak di tentang lingkungan, kemanusiaan, hukum dan tentu saja penegakan keadilan. Kita jumpa lagi. Salam lestari.